Sejak Amerika dan sekutu Zionisnya melancarkan perang biadab terhadap Iran, negeri Paman Sam telah kehilangan setidaknya 8 pesawat yang tumbang dalam berbagai cara yang memalukan. Ini adalah fakta yang bahkan terpaksa diakui oleh media-media barat seperti CNN, Fox News, dan Associated Press, meskipun dengan nada setengah hati dan penuh dengan upaya pembelaan diri. Pertama, 4 unit F-15 Strike Eagle. Ini dia, jet tempur generasi keempat yang selama 40 tahun dianggap sebagai elang pemburu paling ditakuti di langit dunia. Tapi coba lihat sekarang, 4 ekor elang botak itu berubah menjadi ayam potong hangus di wilayah Kermanshah dan Bushehr. 2 diantaranya jatuh pada 3 April 2026 dalam satu hari yang sama, satu lagi rontok pada 18 Maret, dan satu lagi pada 27 Maret. Yang membuat AS malu setengah mati adalah cara jatuhnya. Bukan karena rudal canggih atau dogfight heroik, tetapi karena rudal Iran yang hanya berteknologikan inframerah. Pesawat super-duper tercanggih itu tidak mendengar peringatan, tidak melihat ancaman, tiba-tiba ledakan, lalu pilotnya melompat keluar dengan kursi lontar yang harganya bisa buat beli rumah mewah, sementara pesawatnya berubah jadi sampah. AS mengklaim sebagian besar pilot selamat. Ya, selamat untuk ditahan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tawanan perang yang akan ditukar dengan tahanan politik Iran di penjara Amerika. Selamat datang di reality show Tuan Eagle. Kendati demikian, ada yang bilang, katanya 3 dari 4 F-15 itu sebenarnya tidak ditembak Iran, tetapi hancur oleh tembakan sahabat alias friendly fire oleh pertahanan udara Kuwait. Beberapa outlet seperti The War Zone dan Military Times sempat mengisyaratkan bahwa rudal Kuwaitlah yang menghancurkan 3 pesawat AS tersebut. Namun, fakta di lapangan dan rekaman radar independen membuktikan bahwa lokasi jatuhnya pesawat-pesawat itu berada jauh di dalam wilayah operasi Iran, bukan di dekat perbatasan Kuwait. Jadi, mana yang lebih masuk akal? Apakah Kuwait yang takut setengah mati pada Iran nekat menembaki 3 unit pesawat pelindungnya sendiri? Ataukah rudal Iran yang kembali mencetak gol? Satu hal yang pasti, tidak ada friendly fire yang bisa menghanguskan 3 unit F-15 sekaligus. Pesawat kedua yang dihancurkan Iran adalah si babi terbang A-10 Warthog. Pesawat serang yang katanya kebal peluru, lapis bajanya tebal, dan meriam Gatlingnya bisa menghancurkan tank. Tapi tahukah Anda bagaimana Warthog ini tumbang di dekat Selat Hormuz pada 3 April? Ia ditembak jatuh oleh rudal buatan Iran yang bahkan tidak pakai teknologi siluman. Begitu sederhana, radar Iran mendeteksi si gendut Warthog yang terbang lambat, rudal diluncurkan, dan si babi terbang itu pun jatuh berguling-guling di permukaan laut, meninggalkan tumpahan minyak dan puing-puing yang kini menjadi sarang ikan hiu. Pilotnya selamat, tetapi pesawat kebanggaan AS itu kini hanya layak jadi besi rongsokan. Moral cerita, jangan bawa pisau ke gunfight, apalagi bawa pesawat lambat ke wilayah yang penuh rudal yang lapar. Ketiga, KC-135 Stratotanker. Ini dia pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, raksasa terbang, yang tugasnya memberi susu kepada jet tempur AS agar bisa terbang. Pada 12 Maret 2026, seekor KC-135 jatuh di Irak, menewaskan seluruh 6 awaknya. AS bilang itu karena insiden dengan pesawat lain, tapi siapa yang percaya? Yang jelas, tanker ini adalah jantung dari operasi udara AS. Sekali jantungnya hancur, seluruh armada jadi mandul. Iran tidak perlu menembaknya, cukup membuat AS panik sehingga pesawat tankernya sendiri saling tabrak atau kena tembakan friendly fire yang sudah menjadi ciri khas militer AS sejak Perang Vietnam. Keempat, E-3 Sentry AWACS. Pesawat ini adalah mata dewa di langit, pusat kendali udara terbang yang mampu melihat gerak-gerik pesawat lain dalam radius 400 km. Namun pada 27 Maret 2026, si mata dewa itu dibutakan selamanya di pangkalan udara Pangeran Sultan, Arab Saudi. Iran tidak perlu mengejarnya sampai ke langit. Cukup dengan serangan drone dan rudal jarak menengah, pangkalan tempat E-3 Sentry itu parkir pun terbakar hebat. 1 unit E-3 hancur lebur di landasan, personel AS luka-luka, dan pesawat tanker lain yang ada di dekatnya juga ikut rusak. Kelima, F-35 Lightning II. Inilah yang paling memalukan, paling nendang, paling bikin Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ingin bersembunyi di lubang tikus. F-35 adalah jet tempur siluman generasi kelima, paling mahal dalam sejarah militer Amerika.
dengan harga satu unit mencapai lebih 100 juta dolar. Ia katanya tidak terdeteksi radar, bisa menghindari pertahanan udara manapun di dunia. Tapi kenyataannya, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh satu unit F-35 di wilayah tengah Iran pada 3 April 2026. Pentagon tentu menyangkal keras, tapi Garda Revolusi Iran merilis rekaman video yang menunjukkan ledakan di langit dan puing-puing yang jelas-jelas berasal dari pesawat dengan bentuk khas F-35. Selain itu, pada 19 Maret, satu unit F-35 lainnya mengalami kerusakan parah dan terpaksa mendarat darurat di pangkalan AS setelah terkena serangan rudal Iran, atau mungkin setelah pilotnya panik melihat rudal mendekat. Jadi, pesawat siluman itu hanya siluman di brosur penjualan Lockheed Martin. Di hadapan radar dan sensor inframerah Iran, F-35 terbakar seterang lampu kota di tengah padang pasir gelap. Selamat datang di dunia nyata, Tuan Siluman. Kini, total kerugian udara AS diperkirakan terus membengkak. Sebuah laporan dari The Week memperkirakan bahwa sejak 28 Februari hingga hari ini, AS telah kehilangan 40 platform udara, termasuk puluhan drone, helikopter, dan pesawat tempur. Angka ini sangat mencengangkan. 4 unit F-15E, 17 MQ-9 Reaper, 2 unit A-10, 8 unit KC-135, 2 unit E-3, 2 unit C-130, dan kerusakan parah pada 3 helikopter Black Hawk. Ini adalah angka-angka yang sangat besar untuk sebuah konflik yang belum genap 2 bulan. Yang paling menggelikan dari seluruh tragedi ini adalah upaya Trump dan para pembantunya untuk menyembunyikan kenyataan pahit ini dari rakyat Amerika. Sambil pesawat-pesawat mereka terbakar dan jatuh di Iran, Trump masih sempat berkata bahwa pasukannya akan membawa Iran ke zaman batu. Ternyata, yang dibawa ke zaman batu adalah armada udaranya sendiri, porak-poranda dihancurkan oleh rudal-rudal sederhana. Seorang mantan penasihat keamanan nasional AS, John Bolton, dengan blak-blakan mengatakan bahwa Trump kini berada dalam panic mode dan berusaha mencari cara untuk mengakhiri perang ini dengan selamat. Tapi terlambat. Bola sudah bergulir, kerugian sudah terjadi, nama baik militer AS yang selama ini ditakuti sudah tercoreng. Tidak peduli seberapa canggih senjata yang Anda miliki, jika Anda berada di pihak yang salah, yaitu menyerang negara lain tanpa alasan yang jelas, maka kekalahan adalah takdir yang tidak bisa dielakkan. Iran telah menunjukkan bahwa dengan iman dan teknologi yang tepat, kita bisa melawan kekuatan setan besar. Pabrik F-15 dan KC-135 itu bernama Boeing. Sahamnya ambrol 8,6% hanya dalam 1 minggu. Itu belum termasuk kerugian lain, karena mereka harus mengakui bahwa perang Iran telah mengacaukan rantai pasok global dan memperlambat produksi pesawat komersial mereka. Boeing juga kehilangan pesanan besar karena Angkatan Udara AS menghentikan kontrak untuk 75 unit pesawat tanker KC-46 sampai mereka bisa memperbaiki masalah teknis yang sudah berlarut-larut. Dan kabar terbaru, maskapai penerbangan Timur Tengah mulai membatalkan pesanan senilai 11,09 miliar dolar karena ketidakpastian perang. Dan yang lebih parah, Boeing terpaksa mengalihkan sumber daya produksi dari pesawat komersial ke militer, yang berarti pendapatan dari sektor komersial mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung, malah jeblok. Investor yang tadinya berharap perang ini akan menyelamatkan Boeing, kini justru melihat angka-angka merah yang mengerikan. Sementara itu, Lockheed Martin, si pabrik pembuat F-35 siluman generasi kelima, juga tidak luput dari amukan investor. Meskipun sempat naik sedikit di awal perang karena ekspektasi permintaan rudal dan jet tempur, kenyataan pahit mulai terlihat. Saham Lockheed langsung anjlok dalam sekejap. Kenapa? Karena investor sadar bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama dan permintaan rudal serta jet tempur tidak akan setinggi ekspektasi awal. Ini jelas memicu keraguan besar di kalangan investor, karena jika jet tempur paling canggih dan termahal sekalipun bisa dihancurkan oleh rudal buatan Iran yang murah meriah, lalu untuk apa pemerintah dan sekutu membeli produk Lockheed? Maka jangan heran jika kontrak-kontrak raksasa mulai goyah. Investor yang tadinya menggebu-gebu, kini mulai menarik dana mereka karena nilai saham yang sudah mencapai puncaknya ternyata tidak didukung oleh kinerja di lapangan. Tidak hanya itu, pabrik Northrop Grumman dan General Dynamics juga ikut terseret dalam arus deras ketidakpercayaan investor. Padahal, Northrop adalah pabrik dari pesawat mata-mata E-3 Sentry yang menjadi andalan Amerika. Tapi,
Setelah E-3 Sentry hancur lebur di landasan Arab Saudi karena serangan rudal Iran, kredibilitas produk mereka ikut hancur. Investor mulai bertanya-tanya, jika pesawat tercanggih sekalipun bisa dihancurkan di pangkalannya sendiri, lalu apa gunanya? Laporan dari PitchBook mencatat bahwa meskipun ada kenaikan jumlah kesepakatan di sektor pertahanan, nilai kesepakatannya justru turun karena investor lebih memilih perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak di bidang teknologi pertahanan modern seperti drone, bukan perusahaan-perusahaan raksasa yang masih mengandalkan jet tempur. Yang paling parah dan paling memalukan bagi seluruh industri pertahanan AS adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan realitas terbaru. Selama ini, mereka hidup dalam gelembung besar, percaya bahwa jet tempur mahal adalah segalanya. Namun, Iran telah membuktikan bahwa dengan rudal yang cerdas dan drone murah, kita bisa menghancurkan semua mitos itu. Dan ketika kepercayaan investor hilang, maka habislah sudah. Kinerja di lapangan sangat buruk. Saham-saham pertahanan AS justru stagnan dan cenderung turun, bukannya naik seperti yang biasa terjadi dalam perang. Singkatnya, mimpi para investor untuk meraup keuntungan dari perang telah berubah menjadi mimpi buruk. Dan semua ini adalah buah dari arogansi dan kebodohan AS sendiri. Para pakar kedirgantaraan dari Garda Revolusi Iran dalam sebuah kolaborasi yang jarang terungkap, bahu-membahu dengan teknisi dari Korea Utara, merancang rudal berhulu ledak nuklir dengan jangkauan 3.000 km yang memungkinkan Iran untuk melancarkan serangan jauh ke Eropa hingga wilayah seperti Yunani dan target regional seperti Israel yang merupakan musuh bebuyutan Teheran. Demi menjaga kerahasiaan proyek ini dari pengawasan ketat negara-negara barat, terutama Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, pengujian dan pengembangannya dilakukan secara tertutup di lokasi yang disamarkan sebagai pangkalan peluncuran satelit biasa. Hanya saja, informasi mengenai proyek rahasia ini akhirnya bocor ke publik setelah diungkap oleh Dewan Nasional Perlawanan Iran atau NCRI, yang merupakan sebuah kelompok oposisi yang selama bertahun-tahun mengawasi dan membocorkan aktivitas rahasia di dalam negeri. Akibat bocornya informasi ini, kekhawatiran segera merebak di kalangan para pemimpin barat, terutama di Washington dan Tel Aviv. Donald Trump langsung bergerak cepat dengan menggelar pertemuan darurat bersama Benjamin Netanyahu pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis menghadapi perkembangan program nuklir Iran yang semakin mengkhawatirkan. Dari citra satelit, disinilah Iran diam-diam merancang sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Tempat ini berada di tengah padang pasir, berjarak sekitar 35 km dari kota Shahrut. Lokasi ini sejatinya bukan sekadar pangkalan peluncuran satelit seperti yang mereka klaim, melainkan pusat pengembangan senjata nuklir, tempat di mana para ilmuwan Iran bekerja siang dan malam untuk menciptakan hulu ledak yang bisa dipasang pada rudal canggih GM-100. GM-100 adalah rudal berbahan bakar padat yang artinya lebih praktis dan lebih mematikan. Berbeda dengan rudal berbahan bakar cair yang butuh waktu lama untuk diisi sebelum diluncurkan, rudal berbahan bakar padat bisa langsung ditembakkan kapan saja. Artinya, Iran bisa menyerang tanpa perlu persiapan panjang, membuat musuh mereka sulit mendeteksi serangan sebelum terlambat. Dan yang lebih mencengangkan lagi, rudal ini punya jangkauan hingga 3.000 km. Dengan jangkauan sejauh itu, Iran bisa menghantam kota-kota di Eropa atau bahkan lebih jauh jika mereka mengembangkan teknologi ini lebih lanjut ke depan. Israel sudah pasti dalam jangkauan mereka. Menurut bocoran dari NCRI, kelompok oposisi Iran yang sering membocorkan rahasia militer Teheran, sudah ada uji coba rudal sebanyak 3 kali di lokasi ini. Dan semuanya berhasil. Iran berdalih ini hanya peluncuran satelit. Tapi kita tahu betul bahwa ini hanyalah cara mereka menyembunyikan sesuatu yang amat penting. Faktanya, IRGC, yang merupakan Korps Garda Revolusi Islam, telah mengumumkan bahwa mereka bersiap menguji rudal baru yang lebih canggih, yaitu GM-105. Jika GM-100 saja sudah bisa mencapai 3.000 km, bayangkan seberapa jauh rudal GM-105 bisa menjangkau lebih luas. Citra satelit dari fasilitas ini semakin menguatkan dugaan bahwa lokasi itu bukanlah proyek luar angkasa biasa. Ada landasan beton besar yang dirancang khusus untuk peluncuran rudal. Di sekitarnya, terlihat kumpulan bangunan yang diyakini sebagai pusat penelitian dan pengembangan senjata nuklir. Iran berusaha menutupi proyek ini,
Tapi fakta di lapangan berbicara lain. Iran menyembunyikan proyek rahasianya tidak hanya di Shahrud. Terdapat satu lokasi lagi, lebih tersembunyi, lebih sulit diakses, dan lebih mencurigakan. Sekitar 70 km di tenggara kota Semnan, berdiri sebuah fasilitas yang terlihat seperti pangkalan rudal biasa. Disinilah Iran bekerja untuk mengembangkan rudal Simorgh, sebuah proyek yang tak lain adalah hasil adaptasi dari teknologi Korea Utara. Jika kita familiar dengan Korea Utara, pasti tahu bahwa negara itu punya program rudal yang sangat maju, meski berada di bawah sanksi yang berat dari Amerika Serikat. Iran, yang sudah lama menjalin kerja sama rahasia dengan Pyongyang, tampaknya mendapat banyak ilmu dari mereka. Rudal Simorgh sendiri dirancang berdasarkan UNH-1, sebuah roket raksasa setinggi 18 meter yang diklaim Korea Utara hanya digunakan untuk mengirim satelit ke luar angkasa. Yang membuat lokasi ini semakin mencurigakan adalah fakta bahwa sebagian besar fasilitasnya berada di bawah tanah. Ya, Iran membangun kompleks bawah tanah untuk menyembunyikan pekerjaan mereka dari mata-mata satelit barat yang selalu mengawasi. Untuk semakin mengaburkan tujuan sebenarnya dari situs rudal di Semnan, Iran menamakannya sebagai situs Imam Khomeini. Seolah-olah ini hanyalah bagian dari program luar angkasa mereka. Dengan nama ini, dunia luar mungkin mengira bahwa Iran hanya ingin mengembangkan teknologi satelit seperti negara-negara lain. Tapi bagi yang mengerti cara kerja Iran, ini adalah proyek militer yang dikemas dengan rapi agar tak menarik perhatian dunia. Karenanya, jika proyek ini benar-benar hanya untuk keperluan sipil, tentu mereka tidak repot-repot menyembunyikannya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak terbuka seperti negara lain yang memang murni mengembangkan teknologi luar angkasa? Jawabannya sudah jelas. Iran tidak ingin dunia tahu seberapa jauh mereka telah berkembang dalam proyek ini. Mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa rudal ini bisa menjadi senjata mematikan yang mampu mengubah peta geopolitik dunia. Taktik ini bukan sesuatu yang baru. Korea Utara telah melakukan hal yang sama berkali-kali, mengklaim bahwa mereka meluncurkan satelit cuaca atau komunikasi. Padahal sebenarnya mereka sedang menguji sistem rudal jarak jauh. Dan Iran tampaknya belajar langsung dari Pyongyang, menggunakan cara yang sama untuk menghindari pengawasan internasional. Bahkan, menurut bocoran dari NCRI, aktivitas SPND di situs ini terus-menerus meningkat dan tidak berhenti. Bagi yang belum tahu, SPND atau Organisasi Penelitian Pertahanan Lanjutan adalah badan di balik pengembangan senjata nuklir Iran. Salah satu departemen kunci mereka, yaitu Departemen Geofisika, berperan dalam memantau ledakan bawah tanah. Dan apa artinya ini? Artinya program nuklir Iran semakin dekat ke tahap akhir. Mereka tidak lagi sekadar memperkaya uranium atau merancang sistem rudal. Mereka sudah mulai menguji aspek teknis dari bagaimana hulu ledak nuklir itu akan diledakkan. Jika dugaan ini benar, maka dunia berada di ambang babak baru dalam ketegangan global. Maka dengan semakin terungkapnya dua proyek rahasia Iran, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana Iran bisa menjaga kerahasiaan dua lokasi ini begitu ketat? Jawabannya tentu saja adalah pengamanan tingkat militer. Baik fasilitas di Shahrud maupun Semnan telah ditetapkan sebagai situs militer resmi. Ini berarti tidak ada akses sembarangan. Tidak ada wartawan, tidak ada pengamat independen, dan bahkan pejabat pemerintahan biasa pun tidak bisa masuk tanpa izin khusus dari otoritas tertinggi Iran. Semua operasi di sini dijaga oleh protokol keamanan yang sangat ketat. Bahkan untuk para pekerja yang setiap hari datang ke lokasi ini, perjalanan mereka bukanlah perjalanan biasa. Mereka tidak bisa langsung datang dan masuk begitu saja. Setiap pagi, mereka tiba di gerbang eksternal yang terletak puluhan kilometer dari fasilitas utama. Mereka datang dari berbagai kota, termasuk dari Teheran, dengan mobil pribadi mereka. Tapi disinilah sistem keamanan mulai bekerja. Dari pos pemeriksaan pertama, mereka harus meninggalkan kendaraan pribadi mereka. Tidak ada yang diizinkan masuk dengan kendaraan sendiri. Sebagai gantinya, mereka harus menaiki bus khusus yang dikendalikan langsung oleh IRGC. Bus ini bukan sembarang bus. Ini adalah transportasi yang dirancang untuk memastikan tidak ada satupun orang yang bukan bagian dari proyek ini bisa menyusup masuk. Sistem ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang ada di film-film mata-mata, tapi inilah kenyataan dari bagaimana Iran mengamankan proyek militernya. Mereka tidak ingin ada kebocoran informasi, tidak ingin ada kamera tersembunyi, tidak ingin ada pengkhianat yang bisa merekam apa yang terjadi di dalam.
Semua pergerakan pekerja diawasi, setiap komunikasi dipantau, dan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan bisa langsung ditindak. Dari sistem keamanan ini saja, sudah bisa dibayangkan betapa pentingnya fasilitas ini bagi Iran. Mereka sangat sadar bahwa jika ada yang mengetahui detail proyek ini, konsekuensinya bisa sangat besar. Tapi dengan semua pengamanan ini, bagaimana bisa rahasia ini akhirnya bocor? Apakah ada mata-mata di dalam? Apakah ada pekerja yang membelot dan membocorkan informasi ini ke dunia luar? Ataukah ini adalah hasil dari operasi intelijen tingkat tinggi? Satu kemungkinan besar adalah bahwa informasi ini bocor berkat operasi intelijen tingkat tinggi. Dan ini bukan pertama kalinya kita mendengar tentang operasi semacam ini. Negara-negara besar, terutama yang memiliki jaringan intelijen kuat, selalu berusaha mencari tahu apa yang disembunyikan oleh negara-negara yang mereka anggap sebagai ancaman. Dalam kasus ini, NCRI atau Dewan Nasional Perlawanan Iran, sebuah kelompok oposisi yang berbasis di luar negeri, memiliki akses ke informasi ini. Mereka bukan kelompok sembarangan. NCRI memiliki jaringan yang sangat luas, baik di dalam Iran maupun di luar negeri. Dengan dukungan dari intelijen internasional, mereka bisa mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di balik tembok tebal fasilitas-fasilitas ini. Selain itu, mereka sering memiliki kontak dengan mereka yang bekerja di dalam sistem. Bisa jadi ada orang-orang yang merasa kecewa atau terdesak yang kemudian membocorkan informasi mereka ke kelompok ini. Di tengah memanasnya ketegangan antara Iran dan Israel, langit Asia Tengah berubah menjadi panggung operasi siluman yang memicu kekhawatiran internasional. 3 pesawat kargo Boeing 747 milik maskapai Cina dan operator Eropa tiba-tiba menghilang dari layar radar saat menyentuh perbatasan Iran. Pesawat pertama adalah milik Cargolux yang lepas landas dari Bandara Zhengzhou. Catatan Flight Radar 24 menunjukkan ia terbang ke barat daya melintasi Xinjiang, masuk Kazakhstan, lalu belok tajam ke selatan menuju Uzbekistan. Di atas perbatasan Turkmenistan-Iran, sinyalnya menghilang. Yang menarik, tujuan resminya tercatat Luxembourg, tapi tidak pernah terpantau di ruang udara Eropa. Pesawat kargo kedua, maskapai Silkway West, lepas landas dari Shanghai Pudong. Ia menghilang di koordinat 37,2 derajat lintang utara dan 55,1 derajat bujur timur, sekitar 100 km dari Asgabat. Pesawat ketiga, Air China Cargo CAO-102, menyusul rute identik. Polanya mengkhawatirkan. Ketiganya terbang pada ketinggian 35.000 kaki dengan kecepatan 900 km per jam, lalu hilang di zona yang sama tanpa jejak. Kenapa ini mencurigakan? Pada tahun 2022, aparat keamanan di Jerman menggagalkan upaya penyelundupan ratusan komponen drone dan teknologi optik yang diduga akan dikirim ke Iran melalui perusahaan-perusahaan perantara di Uni Emirat Arab dan Turki. Laporan dari Der Spiegel dan DIW menyebutkan bahwa beberapa dari komponen itu adalah bagian penting dari sistem navigasi dan sensor inframerah, teknologi yang kompatibel dengan drone kamikaze Shahed 136 yang belakangan terkenal digunakan Iran dan Rusia. Meski tidak ditemukan kasus spesifik di Turki soal kontainer bertuliskan turbin angin, banyak laporan menyebut modus serupa, yaitu penggunaan label sipil untuk menyamarkan kargo militer. Strategi ini disebut dalam laporan RAND Corporation sebagai bentuk civilian masking strategy yang umum digunakan oleh negara-negara dengan embargo militer ketat. Selain itu, pada tahun 2023, dokumen internal perusahaan China National Aerotechnology Import and Export Corporation menjadi perhatian intelijen Barat. Dokumen tersebut yang dilaporkan dalam bocoran oleh The Washington Post dan Politico menunjukkan bahwa perusahaan itu terlibat dalam ekspor perangkat gyroskop kelas militer ke sejumlah negara target sanksi, termasuk Iran. Transaksi ini dilakukan melalui entitas Shell di Dubai yang bernama Silk Sky Trading, sebuah perusahaan tanpa aktivitas komersial nyata, namun terhubung ke jaringan pengiriman komponen dual use. Dr. Andrea Giselli, pakar hubungan Cina Timur Tengah dari University of Exeter, menegaskan adanya pola logistik pihak ketiga yang digunakan oleh Iran dan Cina untuk menjaga kerahasiaan. Dalam wawancara dengan Al Monitor, ia mengatakan,
logistik pihak ketiga, dan maskapai penerbangan sipil umumnya digunakan untuk penyangkalan yang masuk akal. Pengalaman Iran di bawah sanksi selama puluhan tahun membuat mereka sangat adaptif dalam pengadaan internasional. Cina sangat berkepentingan untuk menjaga Iran tetap kuat karena sejak kesepakatan strategis 25 tahun yang diteken pada tahun 2021, Iran menjadi salah satu pemasok minyak utama Beijing. Menurut data dari Energy Intelligence dan Reuters, pada kuartal pertama tahun 2025, Cina mengimpor rata-rata lebih dari 1,8 juta barel minyak mentah per hari dari Iran. Seringkali disamarkan sebagai minyak dari Malaysia atau Oman, demi menghindari sanksi Amerika. Dr. John Calabrese, pengamat Timur Tengah dari American University dan juga peneliti di Middle East Institute, menyampaikan dalam Foreign Policy, ini adalah bukti konkret dari poros revisionis. Cina menggunakan Iran untuk menantang pengaruh Amerika di kawasan tersebut, dan Iran menggunakan Cina untuk melawan isolasi dan memproyeksikan kekuatan terhadap Israel. Ini adalah hubungan yang saling memperkuat. Lebih lanjut, menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute yang dirilis pada awal 2024, ekspor senjata Cina ke kawasan Timur Tengah melonjak lebih dari 300% sejak 2020. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sebagian besar lonjakan ini mengarah ke negara-negara non-tradisional pembeli senjata Cina, termasuk Iran, Suriah, dan milisi-milisi yang didukung oleh Tehran seperti Houthi di Yaman dan milisi Hashd al-Shaabi di Irak. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Cina adalah rekan dagang Iran, serta bagian penting dari mesin ketahanan militernya. Hubungan ini adalah tentang kepentingan ekonomi, serta telah menyentuh strategi geopolitik tingkat tinggi. Namun, tak semua pihak sepakat bahwa insiden hilangnya 3 pesawat kargo Cina dari radar merupakan bukti pengiriman senjata ke Iran. Tuvia Gering, analis geopolitik dari Institute for National Security Studies dan Atlantic Council, mengingatkan adanya kemungkinan gangguan sistemik yang disebabkan oleh peperangan elektronik. Dalam wawancara dengan Times of Israel, ia menyebut, bisa jadi itu hanya gangguan perang elektronik atau kesenjangan jangkauan radar. Stasiun radar yang dioperasikan AS di Asia Tengah, terutama di dekat Turkmenistan, memiliki zona buta di dekat perbatasan Iran, terutama ketika transponder ADS-B sengaja dinonaktifkan. Maskapai Cargolux yang berbasis di Luxembourg dan terdaftar sebagai operator resmi ketiga pesawat juga membantah keras bahwa armada mereka memasuki wilayah udara Iran. Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Flight Global, pihak Cargolux menyatakan bahwa penerbangan tersebut hanya diverted for operational safety dan tidak pernah melintasi ruang udara yang disangsi. Namun demikian, sejumlah temuan satelit menimbulkan keraguan terhadap klaim tersebut. Citra dari Capella Space, perusahaan intelijen geospasial berbasis di San Francisco, menunjukkan adanya aktivitas luar biasa di pangkalan udara militer Tabriz, Iran antara tanggal 15 hingga 17 Juni tahun 2025. Gambar beresolusi tinggi memperlihatkan pergerakan truk-truk logistik berat dan kendaraan pengangkut kontainer di zona yang diketahui sebagai pusat logistik milik pasukan Quds, bagian dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Data ini diperkuat oleh laporan dari Jane's Defense Weekly yang mengungkap bahwa Angkatan Udara Iran sedang melakukan uji coba sistem peperangan elektronik berbasis S-300 pada minggu yang sama. Latihan tersebut termasuk pengaktifan sistem jamming radar serta penggelaran kendaraan anti-intersepsi yang biasanya dipakai untuk melindungi pengiriman rahasia dari serangan drone maupun deteksi satelit. Insiden hilangnya 3 pesawat kargo Cina di atas langit Asia Tengah adalah bagian dari perang diam-diam antara tatanan unipolar yang dipimpin Amerika dan kebangkitan blok-blok alternatif yang menolak tunduk pada aturan main Barat. Hilangnya pesawat-pesawat itu menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan apa yang disebut sebagai ancaman dan siapa yang bebas melanggarnya tanpa konsekuensi. Ketika Cina dan Iran memainkan kartu logistik rahasia, Barat menyebutnya agresi terselubung. Tapi ketika Amerika mengangkut senjata lewat pangkalan-pangkalan militernya di lebih dari 80 negara,
Itu disebut keamanan kolektif. Disinilah akar dari ketidakpercayaan global itu muncul. Langit Baghdad, 20 Maret 2003. Bom-bom bunker buster buatan Amerika menghujani istana Presiden Irak. Di New York, Duta Besar Amerika untuk PBB John Negroponte membacakan pernyataan yang mengguncang dunia. Koalisi negara beradab akan melucuti senjata pemusnah massal Saddam Hussein. Fakta kemudian terungkap, tidak ada senjata pemusnah massal, tidak ada bukti, hanya dokumen intelijen yang diinterpretasi secara keliru. Begitu pengakuan Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell bertahun-tahun kemudian. Iran dihukum embargo minyak karena diduga mengembangkan nuklir, sedangkan Israel bebas menguasai 300 hulu ledak nuklir tanpa inspeksi. Ketika Dewan Keamanan PBB mengusulkan resolusi pengecekan fasilitas nuklir di Mona tahun 2020, Amerika menggunakan hak vetonya, hak istimewa yang mereka ciptakan sendiri pasca Perang Dunia II. Aturan internasional adalah alat bagi yang berkuasa, bukan kebenaran universal, tegas Noam Chomsky dalam wawancara dengan Al Jazeera. Cina mengalami nasib serupa. Di bawah dalih keamanan nasional, Amerika melarang Huawei sejak tahun 2019. Bukan karena bukti spionase, tapi karena perusahaan Cina ini menguasai 40% pasar infrastruktur 5G, mengancam dominasi Cisco dan Qualcomm. Dokumen yang baru dideklasifikasi membuktikan NSA memerintahkan kampanye media untuk mencitrakan Huawei sebagai tentakel Partai Komunis Cina. Padahal perusahaan Amerika seperti Apple menolak permintaan FBI untuk membuka backdoor iPhone milik teroris San Bernardino tahun 2016, berdalih perlindungan privasi. Rusia menjadi korban berikutnya. Nord Stream 2, proyek pipa gas senilai $11 miliar, dihancurkan secara misterius September 2022. Investigasi jurnalis Seymour Hersh mengungkap, operasi itu direncanakan Markas Besar Angkatan Laut Amerika Serikat di Quantico, menggunakan penyelam NATO yang menyamar sebagai peserta latihan Belltops 22. Ironisnya, ketika pipa minyak Amerika di Alaska bocor, media menyebutnya bencana ekologi, bukan aksi terorisme. Mekoman sekolah di Gaza oleh Israel yang menewaskan 400 anak dalam 3 minggu. Ketiga adalah senjata media. Platform barat mata atas pendudukan Israel di tepi barat selama lebih 50 tahun. Puncak hipokrisi terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika rutin berpatroli di perairan yang klaim Cina dengan dalih kebebasan navigasi. Tapi ketika Cina bantu Filipina membangun mercusuar di Karang Scarborough, Gedung Putih protes. Ini mengubah status quo. Padahal, dokumen Angkatan Laut Amerika tahun 2022 membuktikan bahwa negeri Paman Sam memiliki 800 pangkalan militer di 80 negara, termasuk di Okinawa yang hanya 640 km dari Shanghai. Saat negara timur melawan, Barat panik. Ketika Cina bantu Arab Saudi kembangkan rudal balistik tahun 2021, Amerika menjatuhkan sanksi. Ketika Iran jual drone ke Rusia, NATO menuduh pelanggaran embargo, padahal Amerika sendiri mengirim HIMARS ke Ukraina senilai $34 miliar. Mereka ingin kita patuh pada aturan yang mereka langgar setiap hari, sindir Menlu Rusia Sergei Lavrov di forum Primakov. Di balik topeng penjaga tatanan internasional, Barat menjalankan neokolonialisme gaya baru. Pertama adalah pemerasan ekonomi, di mana IMF memberi pinjaman ke Sri Lanka dengan syarat privatisasi pelabuhan, yang kemudian dikuasai oleh perusahaan Amerika. Kedua adalah intervensi politik, di mana National Endowment for Democracy danai protes revolusi warna di Belarusia dan Hong Kong. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya, di mana perusahaan Inggris Shell mengekstrak 70% sekitar setengah kekayaan global meski hanya memiliki sebagian kecil populasi dunia, yaitu hanya 6,3%, tidak boleh terlalu mengandalkan retorika ideal seperti hak asasi manusia atau democratization, melainkan harus fokus pada kekuatan murni, power concepts, untuk menjaga dominasi dan kepentingan nasionalnya. Ini menunjukkan sikap sangat realis dan pragmatis dalam kebijakan luar negeri saat Perang Dingin berlangsung.
China memiliki banyak cara dalam melawan tekanan tarif dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah dengan memborong emas dalam jumlah yang amat besar. Secara resmi, cadangan emas China tercatat sebesar 2.279 ton emas per bulan Februari tahun 2025. Namun demikian, laporan terbaru dari Money Metals Exchange mengindikasikan bahwa Bank Sentral China sebenarnya telah mengakumulasi lebih dari 5.000 ton emas secara diam-diam. Dengan menimbun emas dalam volume yang sangat masif, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, China sedang membangun jaring pengaman untuk mata uang yuan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar. Pertanyaannya, mengapa emas yang dipilih China? Dan kenapa bukan aset lain seperti obligasi atau mata uang asing? Jawabannya sederhana. Emas adalah aset yang benar-benar nyata, yang nilainya tidak bisa dicetak sesuka hati seperti dolar atau yuan. Dalam sejarah ekonomi, emas dan perak telah terbukti sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang stabil selama ribuan tahun. Bahkan dalam teori ekonomi klasik, logam mulia seperti emas dan perak sering disebut sebagai bentuk uang alami karena nilainya terbentuk dari kelangkaan, kepercayaan, dan sifat fisiknya yang tahan lama. Tidak seperti mata uang kertas yang bisa terdilusi karena kebijakan cetak uang, emas dan perak mempertahankan daya belinya dalam jangka panjang. Inilah yang membuat banyak negara, termasuk China, mulai mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dan mengalihkan sebagian cadangan devisa mereka ke emas. Menariknya, konsep ini juga sejalan dengan gagasan klasik dari dunia Islam, penggunaan dinar, emas, dan dirham, perak, sebagai alat tukar yang sah dan adil. Sistem ini didasarkan pada logika bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik, bukan hanya janji dari otoritas moneter. Dalam sejarah peradaban Islam, dinar dan dirham menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan dalam transaksi karena nilainya tidak bergantung pada fluktuasi kebijakan politik atau bank sentral. Beberapa ekonom kontemporer juga menyuarakan hal yang sama. Misalnya, Robert Mundell, peraih Nobel Ekonomi dan dikenal sebagai Bapak Euro, pernah mengatakan bahwa emas adalah satu-satunya bentuk uang yang tidak bergantung pada pemerintah dan mampu menjaga stabilitas global. Dalam konteks ini, langkah China memborong emas adalah pilihan yang tepat, tindakan yang defensif, serta langkah strategis menuju sistem moneter alternatif yang lebih adil dan multipolar. Ketertarikan China terhadap emas bukanlah keinginan dadakan yang muncul secara tiba-tiba. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, negeri tirai bambu ini secara konsisten telah memperkuat cadangan emasnya. Awal mula keseriusan negara ini terlihat pada tahun 2001, ketika pemerintah China membangun Shanghai Gold Exchange. Di sini, transaksi emas diatur dengan ketat oleh negara, menjadikannya alat kontrol sekaligus katalis untuk mengakumulasi kekayaan nasional. Tapi China tak puas, hanya bermain di pasar domestik. Seperti mesin yang di-starter, mereka mendorong produksi emas lokal. Hingga pada 2007, China bertransformasi menjadi produsen emas terbesar di dunia. Pada tahun 2008, saat krisis finansial dan ekonomi mengguncang Amerika dan Eropa, China diam-diam tersenyum, di mana mereka mengumumkan cadangan emasnya melonjak 76% hanya dalam 6 tahun, dari 600 ton menjadi 1.054 ton. Momen ini adalah langkah awal dari perlahan-lahan melepaskan diri dari jeratan dolar, sekaligus persiapan untuk proyek globalisasi yuan. Emas, dalam konteks ini, adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh mitra dagang dari Riyadh hingga Moskow, bahkan ketika kepercayaan pada mata uang kertas mulai goyah. Antara tahun 2010 hingga 2015, China menjalankan sebuah operasi finansial senyap yang jarang terendus media. Tanpa pemberitahuan resmi atau konferensi pers, Bank Sentral China atau People's Bank of China bekerja sama dengan raksasa tambang domestik seperti China National Gold Group menyedot emas dari 2 jalur, tambang lokal dan pasar gelap global. Di London, pusat perdagangan emas dunia,
Transaksi spot dilakukan melalui perusahaan perantara yang sulit dilacak. Di Zurich, lembaran emas fisik berpindah tangan lewat jaringan broker yang dirancang untuk menghindari sorotan. Sementara itu, di Afrika dan Amerika Selatan, perusahaan Cina mengakuisisi tambang emas dengan kedok proyek infrastruktur, mengalirkan hasilnya ke gudang rahasia di Shanghai dan Beijing. Apa yang terjadi di balik layar ini baru terkuak melalui analisis data tidak langsung. Laporan perdagangan emas Swiss, misalnya, menunjukkan lonjakan ekspor emas ke Cina hingga 1.500 ton dalam periode itu, angka yang jauh lebih besar daripada jumlah resmi yang diumumkan Beijing. Para analis di lembaga seperti World Gold Council dan Reuters memperkirakan cadangan emas Cina sebenarnya mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari angka yang tercatat. Seorang mantan trader emas di London pernah berujar, mereka membeli seperti tak ada hari esok, tapi semua dokumen transaksi diatur agar tak meninggalkan jejak. Bahkan IMF, dalam rapat internalnya pada tahun 2014, disebutkan meragukan transparansi data yang dilaporkan oleh Cina. Kenapa semua ini dilakukan secara diam-diam? Strategi keamanan nasional. Dengan menyembunyikan skala sebenarnya, Cina menghindari gejolak harga emas global yang bisa merugikan posisi tawar mereka. Selain itu, ini adalah langkah antisipasi terhadap respons geopolitik Amerika Serikat. Jika Washington tahu Beijing sedang mengumpulkan senjata finansial secepat ini, tekanan ekonomi mungkin datang lebih awal. Pada dasarnya, ini mirip permainan catur. Setiap bidak emas yang disembunyikan adalah langkah persiapan untuk skenario terburuk, perang mata uang, sanksi multilateral, atau krisis keuangan yang dipicu dominasi dolar. Tapi seperti asap yang tak bisa sepenuhnya ditutupi, kebenaran mulai merembes. Pada tahun 2015, ketika Cina akhirnya mulai merilis data cadangan emas bulanan, dunia baru menyadari mereka telah menyaksikan akumulasi terbesar dalam sejarah modern yang dilakukan tanpa suara. Sejak saat itu, emas tak lagi sekadar cadangan. Ia menjadi simbol ambisi Cina untuk menulis ulang aturan permainan ekonomi global, di mana transparansi adalah pilihan, bukan keharusan. Dan di balik setiap gram emas yang tak terhitung itu, tersembunyi pesan tegas. Kami tak ingin lagi bermain di atas panggung yang dibangun Barat. Ketika geopolitik semakin memanas, yakni ketika tarif demi tarif dibebankan Amerika sejak tahun-tahun 2018 hingga masa kepemimpinan Donald Trump saat ini, Cina justru semakin yakin bahwa emas adalah benteng terakhir. Setiap gramnya adalah tameng dari risiko dolar yang goyah, dari ancaman sanksi, atau inflasi global yang tak terduga. Mereka belajar dari Rusia. Saat negara barat membekukan aset, emaslah yang menjadi penyelamat. Bahkan, tren pembelian emas oleh Cina melonjak tajam sejak masa jabatan kedua Presiden Donald Trump dimulai pada tahun 2025 ini. Di bawah slogan America First, pemerintahan Trump meluncurkan serangkaian kebijakan perdagangan agresif, memberlakukan lebih dari 145 jenis tarif terhadap berbagai produk asal Cina. Alih-alih hanya bertahan di arena dagang, Cina justru memperluas medan perlawanan ke ranah keuangan yang lebih dalam dan strategis. Disinilah emas memainkan perannya, bukan sebagai komoditas biasa, tetapi sebagai instrumen pertahanan ekonomi nasional. Pekan lalu, harga emas sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, menembus angka $3.500 per troy ounce. Lonjakan ini bukan sekadar angka statistik, ia mencerminkan gelombang ketidakpastian global yang semakin tinggi. Sebagai catatan, 1 troy ounce setara dengan sekitar 31,1 gram dan merupakan satuan standar internasional dalam perdagangan emas serta logam mulia lainnya. Jika dikonversi, harga tersebut berarti sekitar $112.540 atau sekitar $1.059.650.349 per 1 kilogram, mengingat 1 kilogram setara dengan kurang lebih 32,15 troy ounce. Di tengah guncangan geopolitik, inflasi, dan ketegangan antara kekuatan besar dunia, emas kembali membuktikan dirinya sebagai benteng terakhir kepercayaan finansial.
Dan Cina, dengan cadangan ribuan ton yang diam-diam terus bertambah, tampaknya tahu persis cara memainkan kartu ini.